rekan-rekan media, alhamdulillah hari ini kita bikin pelaporan di Polda Metro Jaya. Pelapor Marlina Oktoria, mantan istrinya klien saya, Abi Malik, Bapak Mansyar bin Malik. Kita laporkan Marlina Oktoria terkait penyebaran fitnah dan pencemaran nama baik. Oleh karena itu, tadi penyidik menjerat pasal 310 dan 311 KUHP. Jadi, langkah hukum ini kami lakukan baru sekarang karena sebenarnya klien kami tidak mau melaporkan mantan istrinya, tapi karena pihak mantan istrinya itu nggak ada niatan untuk melakukan penghentian menyampaikan fitnah dan pencemaran nama baik, makanya langkah hukum kami lakukan. Dan setelah dari ini kita akan menghadap kantor MUI Pusat. Kita udah dikasih waktu sama Sekjen MUI Pusat untuk menyampaikan terkait berita yang disampaikan oleh mantan istrinya bahwa secara hukum Islam seorang istri itu tidak boleh menyampaikan hubungan suami istri itu, jangankan ke media, ke saudara kandung sekalipun nggak boleh. Hubungan suami istri itu nggak boleh disebarkan kemanapun, dan itu terlarang menurut hukum Islam seperti itu. Jadi makanya kami akan mendatangi MUI dan alhamdulillah MUI Pusat sudah memberikan waktu dan Pak Sekjen mau menemui kita. Jadi seperti itu. Baik, para rekan-rekan media ada yang mau ditanyakan? Untuk barang buktinya apa yang aja, Mas? berikan tadi? Alat bukti yang kita berikan di Polda Metro Jaya berupa tayangan YouTube, akun YouTube yang ada di salah satu stasiun TV, acara talk show. Acara talk show salah satu stasiun TV yang dimana Marlina Oktoria di situ sebagai narasumbernya. Seperti itu. Mas, untuk laporannya tadi langsung diterima atau gimana? Udah diterima dan udah berbentuk LP. Komentar Abi gimana hari ini? Ya, komentar saya sih serahkan semua berjalan sesuai dengan proses peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Karena kita sebagai warga negara tentu patuh gitu ya pada proses hukum. Jadi Abi udah geram banget ya sampai akhirnya melaporkan seperti ini. Ya tentulah kita sebagai manusia biasa ya, sebagai manusia biasa kita merasa ya difitnah, merasa dicemarkan nama baik kita ya. Sebenarnya saya apa yang dikatakan lawyer itu memang benar. Saya sebenarnya dari awal memang tidak ingin ini ya melaporkan ini ke pihak kepolisian kan gitu ya. Tapi karena saya lihat ini sudah betul-betul ini ya di luar kewajaran gitu ya, di luar kepatutan dan di luar kepantasan menurut saya gitu ya. Apalagi kita orang timur ya, masalah rumah tangga ini diumbar di muka umum kan gitu ya. Tentu kita mengambil langkah-langkah tegas gitu. Iya, sebelum melaporkan ini sempat komunikasi dengan Ibu Marlina mungkin? Kebetulan jalur komunikasi saya udah diblokir semua sama dia. Gitu. Dari antar kuasa hukum ada yang disampaikan Bu? Nggak ada. Kami baik dengan kuasa hukumnya Marlina belum ada komunikasi sama sekali. Dan perlu rekan-rekan media catat bahwa pelaporan kami ini adalah yang kedua. Jadi klien kami udah pernah melaporkan ke Bareskrim, tapi bukan Marlina yang dilaporkan, tapi adiknya Marlina udah dilaporkan dan udah terbit dari Bareskrim tanggal 14 September, jauh hari sebelum Marlina bikin LP di Polda Metro Jaya. Adiknya Marlina Oktoria yang bernama Yohanes Stephen alias Panca ya, kita laporkan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3, junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE yang ancaman pidananya 4 tahun. Kenapa akhirnya melaporkan adiknya? Karena adiknya di dalam salah satu akun YouTube KH Infotainment, dia menyampaikan bahwa klien saya ini tidak Ya, melakukan pendugaan sebagai seorang apa? sebagai nggak ada otaknya gitu. Iya,
saya bahwa klien saya ini nggak ada otaknya karena diduga melakukan yang disampaikan sama kakaknya itu Marlin Oktoria bahwa melakukan seks menyimpang. Jadi dibilang klien saya ini sebagai nggak ada otaknya. Dan kita udah laporkan ke Barreskrim dan laporan udah terbit. Bahkan perkara ini sekarang sudah dilimpahkan di Polda Metro Jaya. Seperti itu. Bi, waktu masih menikah dulu kenal sama sosok adiknya Bu Marlina ini, Bi? Ya kenalnya cuma waktu nikah aja. Waktu nikah dia hadir, ya. Kakaknya juga hadir, dari keluarganya hadir semua.